Halo teman-teman, kembali lagi di VS Learners. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar bersama untuk Merdeka Matematika tingkat lanjut dengan materi transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri itu adalah bagaimana kita memindahkan atau mentransformasikan sebuah titik, garis, ataupun kurva dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, cara-caranya akan kita bahas sesuai dengan soal yang akan kita kerjakan di sini. Yang pertama yaitu terkait namanya translasi. Translasi itu adalah sebuah titik, garis, ataupun kurva kita geser ke titik oleh jarak tertentu, baik itu dalam sumbu X maupun sumbu Y, sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pertanyaannya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 3x-5 apabila ditranslasi oleh T 1,-2. Jadi ini maksudnya translasi, jadi digeser. Maka ketika kita punya garis itu akan kita geser baik itu ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Sehingga menjadi garis dengan posisi yang baru. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini dalam hal ini garis ya? Maka kita harus memindahkan semua garisnya secara bersamaan. Dan caranya adalah kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan matriks. Untuk pengerjaan dengan matriks seperti apa, bisa cek di video terkait matriks. Nah, matriks itu intinya adalah ketika kita melakukan translasi, maka matriks yang digunakan adalah penjumlahan. Jadi, kita punya posisi akhir, ini dalam kasus titik ya, biasanya ditandakan dengan X aksen dan Y aksen, sama dengan, nah ini adalah titik awalnya X dan Y, maka untuk translasi cukup ditambahkan saja dengan elemen translasinya, biasanya ditandai dengan A dan B. Jadi kalau kita diketahui, kalau di sini diketahui bahwa T 1,-2, berarti di sini A-nya itu 1, B-nya itu -2. Nah, ini kan kalau titik. Kalau garis gimana? Kalau garis, kita bisa gunakan matriks ini menjadi sebuah persamaan yang akan kemudian disubstitusi ke garisnya. Yang ditanya adalah bayangan. Karena yang ditanya adalah bayangan, maka yang diketahui di sini adalah X dan Y awalnya ya. Berarti harus kita ubah jadi X sama dengan dan Y sama dengan, karena kita pengen mengubah dari X menjadi X aksen, Y jadi Y aksen. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk persamaan. Menurut kesamaan matriks, maka untuk kasus gini menghasilkan dua persamaan. Yang pertama X aksen sama dengan X plus A. Yang kedua Y aksen sama dengan Y plus B. Karena yang diketahui dalam bentuk X dan Y, maka kita harus ubah jadi X sama dengan X aksen min A, Y sama dengan Y aksen min B. Nah, baru kita substitusi. Kita ganti, berarti dalam soal ini X-nya sama dengan X aksen min 1, Y-nya sama dengan Y aksen min 2 ya, jadi plus 2. Lalu kita substitusi, yang awalnya Y sama dengan 3X min 5, kita ubah Y-nya dengan Y aksen plus 2 sama dengan 3, X-nya ubah jadi X aksen min 1 min 5. Lalu kita sederhanakan, Y aksen sama dengan plus 2-nya pindah, kemudian 3-nya dikali pelangi, 3X aksen min 3 min 5 min 2. Maka jadi Y aksen sama dengan 3X aksen min 10 ya. Nah, ini adalah bayangan garis ketika ditranslasi. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk garis ketika ditranslasi yang berubah itu hanya konstantanya saja ya. Oke. Lanjut ke metode berikutnya. Baik, metode berikutnya itu disebut sebagai refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminan seperti kita bercermin, maka kalau kita punya titik, maka kita tentukan cerminnya. Maka yang pasti adalah jarak dari titik awal ke cermin akan sama dengan titik bayangan ke cermin.
misalnya titik A, maka bayangannya akan memiliki jarak yang sama. Nah, cermin ini bisa macam-macam, bisa berapapun, bisa garis apapun. Kita langsung bahas soalnya aja. Di sini tentukan bayangan titik ya. Dalam hal ini kita bahas titik 2,-5 apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Untuk menyelesaikan soal yang titik, bisa kita dekati dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan gambar. Metode gambar ya, grafik. Jadi kita gambar aja. Pertama kita harus gambar cerminnya dulu, Y sama dengan min 1. Y itu yang vertikal ya. Berarti min 1 di sini. Maka kita tarik garis aja yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min 1. Lalu kita gambar titiknya itu 2,-5. Berarti 2, 1, 2, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi di sini titiknya. Maka sesuai konsep refleksi, kalau kita pengen menghitung atau mencari bayangan titiknya, maka jaraknya harus sama ya. Dalam hal ini dari titik ke cermin jaraknya 1, 2, 3, 4 ya. 4, maka harus 4 lagi ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? Jadi di sini kan ya, jaraknya harus sama. Dari awal ke cermin 4 langkah, maka dari cermin ke titik bayangannya juga 4 langkah. Maka kita dapat di sini 2,3 ya. Jadi 2,3 adalah jawabannya. Atau kita juga bisa dekati dengan menggunakan matriks. Kalau matriks, maka kita perlu perhatikan di sini garis Y sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk sumbu X itu matriksnya, jadi memang harus dihafalkan. X aksen Y aksen sama dengan, karena di sini yang berubah itu yang Y-nya ya. Karena kalau sumbu X yang berubah itu Y-nya. Jadi yang min 1 itu Y-nya. Jadi 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Nah, ini kalau misalnya tepat di sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan min 1, berarti harus dikurangi. Jadi, kita harus kurangi XY-nya itu dengan AB. Lalu ditambah dua, nggak perlu dikurang deh, nggak perlu dikurang ya, karena minus 1 ya, nggak perlu. XY tinggal ditambah, kalau di sini Y sama dengan, berarti ditambahnya di sini 2K. Jadi kalau min 1-nya di Y, maka yang ditambah juga Y-nya. Nah, ini adalah bentuk matriks dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi K-nya itu sama dengan 1. Nah, maka kan di titik kita langsung substitusi aja, atau mau kita sederhanakan dulu boleh. Jadi titik yang kita cari, X aksen Y aksen sama dengan, jadi dikali ya, 1 kali X, X, lalu 0 dikali Y, 0, jadi X aja yang di atas, yang di bawah jadi min Y. Jadi 0X atau min Y ditambah 0 itu 2 kali min 1, jadi min 2. Lalu kita substitusi X dan min Y-nya. Jadi X aksen sama dengan X-nya berapa? 2 kan ya? 2 tambah 0, 2. 2 tambah 0, 2. Kalau Y aksennya berarti berapa? Min 5. Min 5 jadi plus ya. Min 5 ditambah min 2. Berarti jadi 5 kurang 2 jadi 3. Maka jawabannya sama ya. Dari sini kita dapat 2,3. Oke, jadi untuk refleksi bisa didekati dengan dua
cara, yaitu metode grafik atau gambar, dan juga dengan matriks. Kita lanjut ke metode berikutnya. Oke, metode berikutnya selain translasi, refleksi, bisa juga kita melakukan yang namanya rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Jadi sebuah garis ataupun titik kita putar berdasarkan pusat tertentu. Jadi misalnya kita punya titik di sini, maka kalau patokannya adalah 0,0, maka dia akan kita putar gitu ya dengan sudut tertentu tergantung dari sudutnya berapa. Kita pengen memutar titik itu sejauh berapa. Oke. Nah, kita langsung bahas soalnya aja. Di sini titik juga yang kita bahas. Tentukan bayangan titik min 5,3 oleh rotasi dengan P-nya itu pusatnya 2,-1 dan sudutnya 90 derajat. Nah, untuk soal seperti ini akan sulit ketika kita menggunakan metode gambar, maka akan lebih mudah kalau kita selesaikan dengan matriks. Bentuk matriksnya gimana? Masih sama X aksen Y aksen, itu titik akhirnya sama dengan. Nah, cuman di sini beda. Khusus untuk rotasi harus diingat pakai trigonometri. Cos min sin cos, cos alfa min sin alfa, cos alfa. Oke, kemudian karena di sini titik P-nya bukan 0,0, maka harus kita kurangi. Jadi ini A, ini B ya. Duanya A, min satunya B. Jadi X min A, Y min B. Lalu setelah dikurangi, kemudian ditambah lagi dengan pusatnya itu. Nah, ini adalah matriks dari rotasi khusus untuk pusatnya bukan 0,0. Lalu kita diketahui di sini bahwa sudutnya 90 derajat. Kita langsung substitusi aja. Berarti sama dengan cos 90. Berapa cos 90? Ya, betul, 0 ya. Min sin 90, min 1, sin 91, cos 90, 0. Kalau misalnya lupa caranya, tinggal cek video tentang trigonometri ya. Kemudian kita substitusi, X-nya itu min 5, dikurang 2, A-nya 2 kan. Lalu 3 dikurang min 1 jadi plus 1. Lalu ditambah 2 min 1. Oke. Lalu di sini kita punya 0 min 1 1 0. Lalu yang sebelah kanannya jadi min 7 4 ya. Tambah 2 min 1. Lalu kita kalikan 0 dikali min 7, 0 min 1 kali 4 min 4. Min 4 tambah 2. Jadi min 2. Lalu satunya lagi 1 kali min 7, 0 kali 4 0, jadi min 7 tambah min 1 jadi min 8. Maka jawabannya adalah min 2, min 8. Jadi ketika dirotasi awalnya min 5,3 jadi min 2, min 8. Oke, jadi dalam hal ini yang perlu kita ingat adalah cara mencari nilai cos dan sinnya. Kemudian khusus untuk pusatnya bukan 0,0 menggunakan rumus seperti di sini. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya. Masuk ke metode yang keempat dan yang terakhir, itu disebut sebagai dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu adalah perbesaran. Misalnya kita punya sebuah titik, berarti titiknya menjadi lebih jauh atau lebih terbayang kalau misalnya kita punya gabungan beberapa titik. Dalam hal ini 4 buah titik kemudian disambungkan, maka ketika dilatasi dia akan semakin besar ya. Dan semakin besar ini tergantung dari pusatnya juga sama seperti rotasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung cek aja. Dalam hal ini ditanyanya garis lagi ya. Jadi bayangan garis oleh dilatasi dengan pusatnya min 2,1 dan faktor skala 3. Faktor skala itu adalah seberapa besar kita pengen memperbesar si garisnya dalam hal ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah bentuk matriksnya mirip-mirip dengan rotasi, cuman beda yang di tengahnya. Kalau tadi pakai trigono, kalau ini cukup K00K.
dimana K-nya itu adalah faktor skala, dalam hal ini 3. Lalu selebihnya sama, X min A, Y min B, plus AB. Dimana AB ini itu adalah pusat ya. Selanjutnya di sini kita langsung substitusi aja. Atau kita bisa cari persamaannya dulu juga boleh. Maka kalau kita pengen buat persamaannya, jadi X aksen itu adalah K. K-nya kita langsung masukin aja, 3 ya. 3 dikali X min A. A-nya min 2, jadi X plus 2. Lalu ditambah min 2. Atau langsung aja ya, jadi min 2. Lalu, ya aksennya sama dengan K-nya 3 dikali Y min 1 ditambah 1. Karena yang ditanya adalah bayangan, maka di sini yang diketahui adalah X dan Y, bukan X aksen Y aksen. Maka kita harus ubah jadi X sama dengan. Misalnya gimana? Pindahin dulu min 2-nya, X aksen plus 2. Lalu, oh enggak, ini disederhanain dulu aja, biar nggak terlalu membingungkan. Berarti yang di atas jadi X aksen sama dengan 3X, 3 kali 2, 6, kurang 2 plus 4 ya. Lalu yang Y aksennya sama dengan 3Y min 3, 3 kali min 1 min 3, tambah 1 min 2. Nah, maka kita bisa ubah jadi X sama dengan 4-nya pindah dulu, X aksen min 4. Lalu 3-nya pindah jadi dibagi. Y-nya sama dengan min 2-nya pindah. Terus 3-nya pindah jadi dibagi. Lalu kita substitusi aja nilai X dan Y-nya ke yang awal. Berarti jadi 3 dalam kurung X aksen min 4 per 3 ditambah 4 dalam kurung Y aksen plus 2 per 3 min 5. Nah, karena di sini per 3 ya, maka kita langsung kalikan dengan 3 dulu aja untuk mempermudah perhitungan. Jadi kali 3, kemudian kita langsung kali pelangi jadi 3X aksen min 12 tambah 4Y aksen plus 8. Nah, ini minimanya kok udah dikali 3 ya, jadi min 15. Nah, kita sederhanakan jadi 3X aksen plus 4Y aksen min 12 plus 8 min 4 min 15 min 19. Oke, maka jawabannya adalah 3X aksen plus 4Y aksen min 19. Oke, lanjut ke metode berikutnya. Oke, lanjut. Walaupun yang tadi adalah metode terakhir, tapi kita bisa juga melakukan transformasi lebih dari satu kali, atau kita menggabungkan keduanya yang disebut sebagai komposisi transformasi. Nah, bagaimana komposisi transformasi? Intinya adalah kita bisa melakukan lebih dari satu transformasi dengan menggabungkannya. Nah, kalau di sini karena rotasi itu matriksnya cos min sin sin cos 2 kali 2 dan ini juga matriksnya 2 kali 2, maka kita bisa selesaikan dengan menggabungkan transformasi terlebih dahulu sehingga kita hanya melakukan satu kali transformasi. Maksudnya seperti apa? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di situ kan rotasi dulu ya. Rotasi, maka yang paling pertama itu di paling kanan, rotasi, lalu transformasi yang matriksnya. Kayak gini. Nah, ini adalah matriks transformasinya yang merupakan gabungan. Jadi MOR. Matriks yang kedua, rotasi yang pertama. Maka untuk mencari gabungannya, matriks gabungannya itu kita bisa kalikan matriks M dengan matriks R. Matriks M itu apa? 1, 2, 0, 1. Langsung kita hitung aja. 1, 2, 0, 1. Lalu yang R-nya. Yang R-nya itu dia pusatnya 0,0 sebesar 90 derajat. Sama kayak soal sebelumnya ya. Masih ingat? Berarti cos 90 berapa? 0 min 1, 1, 0.
kita kalikan baris kali kolom, maka nanti kalikan ya 4 kali, nanti kita dapat 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, lalu 1 kali min 1, min 1, 2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali min 1, 0, 1 kali 0, 0. Jadi 2 min 1, 1, 0. Ini adalah matriks transformasi gabungan atau komposisi transformasi dari keduanya. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya perlu mengalihkan 2 min 1, 1, 0 ini. Jadi, X double aksen ya, sebenarnya langsung 2 kali sama dengan 2 min 1, 1, 0. Langsung dikalikan dengan XY-nya. Karena ini bentuknya garis, maka kita kalikan dulu. X double aksen sama dengan 2X min Y. Kayak gitu ya. Lalu Y double aksennya sama dengan X aja ya. Ya, X aja. Nah, maka dari sini kita bisa ubah X-nya itu Y double aksen. Nah, cuman kalau di yang kedua ya ada campur X dan Y-nya. Maka kita bisa ubah X-nya dengan Y aksen dulu. Jadi substitusi yang pertama dari yang kedua. Jadi dapat Y itu sama dengan 2X kan harusnya ya. Tapi X-nya diubah jadi 2Y double aksen dikurang X double aksen. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ini Y-nya pindah ke kiri. Jadi Y sama dengan 2X harusnya. Tapi X-nya ganti Y double aksen min X double aksen. Lalu kita substitusi. Berarti di sini awalnya Y sama dengan 3X plus 2. Jadi Y-nya berubah jadi 2Y aksen min X double aksen. Oh, di bawah aja deh. Jadi di sini 2Y double aksen min X double aksen sama dengan 3 X-nya berubah jadi Y double aksen plus 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Misalnya kita pengen pindahin semuanya ke kanan. Jadi 0 sama dengan X double aksen. Lalu 2Y-nya pindah jadi minus ya. Plus Y double aksen plus 2. Maka ini adalah jawabannya. Oke. Jadi cukup untuk Merdeka Matematika tingkat lanjut kali ini. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa komen atau DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Saya teman-temannya, see you next video. Bye-bye.